tahu siapa? Kalau tak tahu, maka tak kenal. Kalau tak kenal, maka tak cinta. Enough over the thing to remember. The scene starts to crumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a sign of the ring. It ain't no big thing, just show her a little. Konsep pendidikan di Indonesia. Di Indonesia terdapat beberapa konsep pendidikan yang diterapkan pada setiap jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Konsep pendidikan di Indonesia didasarkan pada sistem pendidikan nasional yang bertujuan untuk memberikan sikap positif, menambah pengetahuan akademis, dan mengasah keterampilan setiap siswa sejak dasar. Konsep pendidikan di Indonesia juga dipengaruhi oleh pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menekankan pentingnya integrasi budaya Indonesia dan pengelolaan potensi peserta didik secara integratif. Pendidikan Indonesia saat ini merupakan hasil dari kebijakan politik pemerintah Indonesia selama ini, mulai dari pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Pendidikan Indonesia masih mementingkan pendidikan yang bersifat dan berideologi materialisme dan kapitalisme. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 17 dan 18 disebutkan bahwa Pasal 17 Ayat 1 Pendidikan Dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Ayat 2, pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar atau SD dan madrasah ibtidaiyah atau MI atau bentuk yang sederajat serta sekolah menengah pertama atau SMP dan madrasah sanawiyah atau MTS atau bentuk lain yang sederajat. Ayat 3, ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 18 ayat 1 pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Ayat 2 pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Ayat 3 pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas atau SMA, madrasah aliyah atau MA, pendidikan menengah kejuruan atau SMK, dan madrasah aliyah kejuruan atau MAK, atau bentuk lain yang sederajat. Ayat 4, ketentuan mengenai pendidikan menengah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintahan. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengantarkan pendidikan Islam ke dalam babak sejarah baru, yang antara lain ditandai dengan pengukuhan sistem pendidikan Islam sebagai peranata pendidikan nasional. Lembaga-lembaga pendidikan Islam kini memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh dan berkembang serta meningkatkan kontribusinya dalam pembangunan pendidikan nasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Setiap negara atau bangsa selalu menyelenggarakan pendidikan karena cita-cita nasional bangsa tersebut. Pendidikan nasional adalah penyelenggaraan pendidikan dalam negeri berdasarkan aspek sosial budaya, psikologis, ekonomi, dan politik. Tujuan pendidikan ini adalah untuk membentuk kekhususan atau karakter bangsa yang bersangkutan yang sering disebut dengan kepribadian nasional. Proses pendidikan bangsa berusaha mencapai kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan, baik secara ekonomi, sosial, politik, dan ilmu pengetahuan, teknologi, dan bidang kehidupan budaya lainnya. Pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pada ayat 1, setiap warga negara mempunyai hak yang sama atas pendidikan yang bermutu, dan pada ayat 5, setiap warga negara berhak atas pengembangan diri sepanjang hayat, dengan peraturan tertentu dan sampai batas usia tertentu. Pendidikan biasanya diwajibkan dalam setiap sistem pendidikan negara.
Berbicara mengenai konsep pendidikan, pasti tidak akan jauh tentang persoalan sistem pendidikan di Indonesia. Kemudian, bagaimana sih sistem yang ada di Indonesia ini? Jadi, sistem pengajaran yang ada di Indonesia ini terbagi menjadi beberapa kategori. Salah satunya yang banyak diterapkan yaitu seperti sistem yang berorientasi pada nilai. Para pelajar akan ditekankan bagaimana cara bersikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Dan juga diberikan motivasi yang tinggi untuk mencapai cita-cita. Selain itu, ada juga sistem yang menganut konsep pendidikan terbuka. Peserta didik pada sistem yang satu ini dituntut untuk bersaing dengan teman agar dapat berpikiran inovatif serta kreatif. Ada juga sistem pendidikan di Indonesia yang cukup beragam yang diterapkan di tanah air ini. Nah, kemudian apa saja dapat digolongkan menjadi beberapa bagian mulai dari pendidikan non-formal, informal, dan juga formal. Dalam masalah kurikulum pendidikan, misalnya diarahkan kepada kurikulum yang diberikan bekal pada peserta didik untuk mampu mendapatkan pekerjaan dan penghasilan pendapatan yang sangat besar. Karena memang teori modern mengatakan bahwa pendidikan adalah investasi di masa depan. Investasi dalam dunia ekonomi dipahami sebagai modal yang akan dipetik keuntungannya di waktu yang akan datang. Sedangkan prinsip ekonomi yang diajarkan ke sekolah menengah adalah mengeluarkan modal sedikit mungkin dan menghasilkan keuangan sebesar-besarnya. Dari sini dapat dipahami bahwa kurikulum pendidikan telah dijadikan atau telah diselewengkan tujuannya hanya untuk mendapatkan pekerjaan. Sedangkan untuk menjadikan manusia yang utuh bukan hanya dimarginalkan, akan tetapi juga dimatikan karena prinsip ekonomi tidak mengenal nilai-nilai spiritual, moralisme, dan kebersamaan. Aspek peserta didik merupakan korban dari sistem dan proses pendidikan yang ada. Jika sistem pendidikan nasional maupun pendidikan Islam telah mengamalkan reduksi makna dari pendidikan menjadi sekedar penyampaian pengetahuan, maka pada saat itu peserta didik telah diberikan pelajaran yang sangat luar biasa untuk mengaruhkan dalam kehidupannya kelak. Peserta didik yang sudah berpengalaman, misalnya mahasiswa S1, S2, ataupun bahkan S3, yang telah memahami praktik-praktik pendidikan ini dan tidak mau memperhatikan nilai-nilai moralitas akan melakukan praktik-praktik asal bias lulus dan selesai. Bahkan ada yang lebih tragis, yaitu asal dapat gelar, sehingga muncul pasar gelar di Indonesia yang berapa tahun sebelum ini sangatlah marak diajarkan lewat media massa ataupun media elektronik. Jadi pada dasarnya lembaga pendidikan atau dengan kata lain manajemen pendidikan dimaksudkan untuk berkompetisi. Realisasi pada aspek lingkungan pendidikan merupakan fenomena yang sangat jelas. Lingkungan pendidikan di sini dipahami sebagai masyarakat yang berada di sekitar pendidikan atau dengan kata lain adalah masyarakat Indonesia sendiri. Masyarakat Indonesia sejak memasuki era modernisasi telah mengalami pergeseran yang luar biasa. Pergeseran tersebut mencakup pergeseran orientasi kehidupan, pergeseran budaya, pergeseran gaya hidup, pergeseran pandangan hidup, pergeseran perilaku politik, pergeseran perilaku ekonomi, dan pergeseran terhadap ajaran agama. Pergeseran tersebut jemurani adalah disebabkan oleh adanya modernisasi yang terus dibombardikan pada masyarakat, baik melalui jalur pendidikan, jalur media massa, dan jalur birokrasi. Modernisasi pada intinya adalah upaya rasionalisasi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dari yang pada mulanya kental akan nuansa religius, nuansa sakralitas, dan nuansa spiritual, bahkan nuansa transendental menjadi tidak bernuansa sama sekali kecuali nuansa rasionalitas, nuansa objektivitas, dan nuansa realitas empiris. Masyarakat yang telah bergeser pada pandangan hidupnya menjadi sebagai dikemukakan di atas, maka menjadikan dan menganggap pendidikan sebagai investasi dan ketika selesai akan mendapatkan keuntungan lebih.
besar adalah sangat wajar. Semua ini pada dasarnya adalah materialisasi lingkungan pendidikan di Indonesia, termasuk pendidikan Islam. Materialisasi tujuan pendidikan merupakan landasan awal bagi proses materialisasi seluruh aspek di atas. Tujuan dimanapun dia berada merupakan muara akhir dari semua proses yang sebelumnya, termasuk di sini adalah Islam. Proses pendidikan. Tujuan pendidikan yang dimaterialisasikan adalah upaya mencapai tujuan. Pendidikan nasional maupun pendidikan Islam dengan asumsi dapat diukur secara kuantitatif dan tepat dilihat hasilnya secara nyata. Tujuan-tujuan pendidikan yang telah mengalami materialisasi dapat dilihat pada tujuan para pendidik. Misalnya, berapa alumni yang telah menjadi dokter, berapa yang telah menjadi pengacara, berapa yang telah menjadi pejabat tinggi, berapa alumni yang telah menjadi dewan. Dengan melihat jumlah alumni yang telah menduduki jabatan apapun akan dapat diprediksikan penghasilan mereka. Setelah diketahui pendapatan para alumni, maka dapat diketahui pal keberhasilan sebuah lembaga pendidikan. Sangat jarang atau bahkan tidak ada berapa alumni yang telah menjadi manusia bermoral. Berapa alumni yang telah meneriak kesadaran masyarakat akan arti pentingnya persaudaraan. Berapa alumni yang telah mampu memberikan pelayanan gratis kepada masyarakat tanpa pamrih apapun. Berapa alumni yang telah benar-benar melaksanakan tujuan pendidikannya, yaitu menjadikan manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya di sini berarti secara jamsani dan roh, secara jasmani dan rohani, secara material dan spiritual, dan secara fisik dan mental, secara intelektual dan moral telah terjadi keseimbangan yang nyata. Jarang sekali atau bahkan tidak ada sensus keberhasilan pendidikan yang mengukur kesuksesannya dengan ranah dan demikian ini. Bring it down, make it clap. I got 3 old guys, new wallet. Just a lie, and you know